Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan hal yang penting juga, yaitu pelajaran dan tujuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut. Sebagai contoh, ketika Allah membicarakan masalah salat, kita tidak melihat di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan secara detail berapa rakaat-rakaat yang kita kerjakan dalam salat-salat kita. Allah tidak menjelaskan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan salat tersebut dari berdiri hingga salam. Allah tidak menjelaskan secara detail waktu-waktu yang menjadi batas antara satu salat dengan salat yang lainnya. Akan tetapi ketika Allah membicarakan masalah salat, Allah ingin kita mengambil satu pelajaran dan tujuan dari salat tersebut. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wahai sekalian orang mukmin, orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah salat-salat yang kalian lakukan bukan hanya sekedar ritual ibadah, namun menjadi wasilah yang kalian yakini untuk mendatangkan pertolongan dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diterminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para sahabat, "Idza hazabahu amrun falyafza' ila shalah aw fazi'a ila shalah." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi satu masalah atau ada satu hal yang terpikirkan oleh beliau, fazi'a ila shalah. Sebelum beliau berlari ke sana dan kemari, bertanya ke sana dan kemari, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Para sahabat menceritakan ketika Nabi sedang didatangi satu masalah, fazi'a ila shalah, beliau langsung melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau katakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sahabat yang menjadi muadzin dan mengumandangkan iqamah bagi salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang waktu salat, Nabi mengatakan, "Aqimis shalah ya Bilal wa arifna biha." Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan, kumandangkanlah iqamah, marilah kita lakukan salat, yang mana dengan salat tersebut hati kita menjadi tenang, dengan kita percaya bahwasanya salat tersebut akan mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan lain yang Allah katakan dalam salat, di dalam Al-Quran Allah katakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyaknya kamu bertemu denganku, kata Allah, melalui salat, niscaya salat tersebut adalah menjadi satu tujuan, yaitu bisa mencegah kamu, wahai orang-orang yang mukmin, yang merasa habis bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara salatnya, hendaklah ia mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Begitu pula dalam masalah zikir. Ketika Allah menyebutkan masalah zikir dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan zikir-zikir tertentu yang harus kita baca. Allah tidak menyebutkan bilangan-bilangan tertentu dalam zikir tersebut yang harus kita hitungkan. Allah tidak menyebutkan zikir-zikir atau waktu-waktu yang bagus untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah ingin menitipkan satu tujuan kepada kita semua ketika kita berzikir dengan makna mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nama-nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Allah katakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Wahai sekalian orang mukmin, sungguh dengan berzikir kepada Allah bukan hanya lantunan dalam lisan, namun mengingat Allah secara hakikat tentang kekuasaan Allah, tentang anugerah Allah, tentang pertolongan Allah, tentang pemberian Allah, tatma'innul qulub. Maka dengan hal-hal tersebut hati kita akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan makna hakikat berzikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Ketika satu hari mereka ingin berkumpul untuk berperang, datang satu orang dari kalangan musuh dan
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Mereka sahabat Nabi Muhammad yang memang mengenal Allah, mengingat Allah, ketika datang satu orang yang menakut-nakuti mereka, berkata, wahai sahabat-sahabat Muhammad, sungguh musuh-musuh kalian telah berkumpul dengan bilangan yang banyak, dengan persenjataan yang lengkap, lebih lengkap dari apa yang kalian miliki. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka, hati-hatilah kepada mereka. Lalu apa yang Allah gambarkan pada terusan ayat tersebut, yang menggambarkan keteguhan hati mereka para sahabat Nabi Muhammad ketika mereka benar-benar berzikir, mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fazadahum imanan wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Justru iman mereka semakin bertambah, mereka semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kekasih mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Cukuplah Allah dengan segala kekuatannya yang menjadi sebaik-baik penolong bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah ibadah yang baru kita laksanakan kemarin, ibadah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun Allah tidak banyak menyebutkan tata cara bagaimana kita menyembelih. Begitu pula tidak menyebutkan bagaimana ciri-ciri hewan yang bisa disembelih. Akan tetapi Allah menitipkan kepada kita tentang makna berkurban melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim sudah menanti begitu lama tentang datangnya seorang anak yang begitu dicintai, yang begitu dikasihi dan diharapkan, namun Allah ingin mengajarkan makna kurban tersebut adalah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita miliki, dengan segala yang kita sayangi, dengan segala yang kita jaga, untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang berani mengorbankan anak yang begitu ia cintai, anak yang sudah ia tunggu lama-lama, namun tidak berpikir panjang untuk ia korbankan, melanjutkan atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala demi kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang sayang terhadap waktunya, yang sayang terhadap kesehatannya, yang sayang terhadap hartanya, yang sayang terhadap jabatan dan posisinya. Mereka tidak ingin kehilangan hal-hal tersebut, sehingga mereka seringkali meninggalkan ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, agar memberikan kita jalan dan arahan sehingga kita bisa mengambil tujuan dan pelajaran dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arti dari pengorbanan yang hakiki, sehingga kita bisa mengorbankan apa yang kita punya demi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu bi nurihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بالمؤمنين تعظيما وتكريما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. يا محول الأحوال هون لنا إلى أحسن الحال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة الله أكبر الله أكبر.